Ya, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Romo Bekti. Hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi kita sudah membahas banyak termasuk bubur. Jadi bebayang bubur nih saya ini. Ya artinya memang cinta kasih tadi yang sudah dijabarkan oleh Romo tadi menimbulkan pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita, khususnya anak muda nih Romo ya, mengimplementasikan cinta kasih tadi agar menumbuhkan tali persaudaraan yang lebih dekat lagi. Karena perekat-perekat itu kalau kita lihat sekarang ya Romo ya, itu mudah sekali diputus. Lebih banyak orang yang memprovokasi dibandingkan menjaga kerekatan persaudaraan. Lebih banyak orang yang bisa nih netizen nih, komentar-komentar yang tidak perlu, yang akhirnya menimbulkan sakit hati, diem-dieman, retak lagi persaudaraan. Bagaimana cara mengimplementasikannya, Romo? Baik, cinta kasih menggerakkan persaudaraan. Sebenarnya cinta kasihnya itu kan sebenarnya menjadi api ya. Oke. Api bagi kita setiap pribadi, setiap orang untuk tergerak. Bahwa saya mau mencintai. Mencintai itu harus dua arah, dah. Saling. Yap. Gak bisa sendirian, Yep. ya, gak bisa sendirian. Mencintai harus saling dua arah. Saya mencintai kamu, saya melayani kamu, saya memberikan yang terbaik untuk kamu. Itu menggerakkan persaudaraan. Persaudaraan yang seperti apa yang mau dibentuk? Tentu ada 3 hal. Oh, Kalau oke. menurut saya yang menjadi gerakan ya, gerakan supaya cinta kasih ini semakin membakar persaudaraan kita. Yang pertama pasti kita punya rasa sepenanggungan. Sepenanggungan, kesamaan nasib berarti. Kesamaan nasib dan itu tadi. Sehingga punya apa? Punya rasa yang sama. Oke. Ya, Ini mungkin yang dirasakan oleh kaum penjajah bangsa kita dulu kali ya. iya Karena pasti. sama-sama terjajah, sama-sama tertindas, terjajah. akhirnya kita mau merdeka. Atau zaman sekarang pandemi, kita sama-sama semua kena pandemi. Sama-sama terpuruk. Sama-sama terpuruk, Sama-sama yuk susah, kita bangun ya. bersama, persaudaraannya kan nyata tuh, Iya. nggak ada sekat-sekat lagi. Benar. Maka kita harus punya itu. Kita Sepenanggungan. sepenanggungan. Oke. Yang kedua, kalau sudah sepenanggungan, kita punya tujuan bersama. Tujuan bersama. Iya dong, punya tujuan bersama demi apa? Keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia misalkan. Oke. Atau kebaikan bersama. Tujuan kita bersama itu. Bayangkan coba kalau kita main bola. Oke. Ya, kita setim. Indonesia kemarin tuh. Ya, lawan Indonesia. Singapura. Ya, Tapi saya punya tujuan untuk menggolkan ke gawang lawan. betul. Tapi Mas Sultan punya tujuannya beda. Menggolkan ke gawang sendiri. Gawang sendiri. Akhirnya kan nggak Settingan ketemu ternyata tuh. sepak bola. Settingannya. Artinya nggak ketemu karena tujuannya berbeda. Berbeda, betul. Oleh karena itu kita mau sudah senasib, nggak usahlah kita terpecah-pecah, punya tujuan masing-masing. Artinya tujuan bersama. Tujuannya bersama. Dan sebenarnya tujuan bersama ini sudah dituangkan dalam konstitusi, ya persatuan Indonesia, ya keadilan, macam-macam. Iya, pasti itu udah bagus sekali. Iya. Maka itu yang menjadi tujuan bersama kita. Sepenanggungan. Kalau udah sama-sama menderita ya udah jangan sok-sokan lah gitulah. jangan jalan sendiri-sendiri Ya, gitu loh. betul. Artinya punya tujuan yang sama dan ya ketika sepenanggungan dan punya tujuan yang sama, kita mau berjalan bersama dengan suasana yang baik. Suasana yang Artinya apa? Yang toksik, yang racun-racun, Toksik, ya, ya, yang racun-racun, yang kepentingan diri sendiri, yang keegoisan, ketidakjujuran itu ditinggalkan. baik. Jadi tujuannya baik, caranya juga harus baik. Caranya juga baik, Oh. gitu. Sehingga apa? Sehingga hasilnya nanti kita keadilan bersama, kebaikan bersama, bonum commune, ya artinya keadilan bersama, kebaikan bagi semuanya. Oke. Adakah ayatnya misalkan yang memang kewajiban umat Katolik lah dalam konteks ini supaya menjaga persaudaraan itu penting loh di dalam agama gitu loh? Wah tentu banyak sekali Banyak ya. ya. Karena kan memang ajarannya universal dan ini menjadi kekuatan kita juga, ya kekuatan kita. Mungkin secara spesifik saya nggak menyebutkan, Oke. tetapi bagaimana persaudaraan itu terbentuk dari cinta kasih. Oke. Kalau Mas Sultan tahu, Yesus itu punya berbagai macam murid. Oke. Paling kita kenal ada 12 rasul. Itu latar belakangnya beda-beda. Oke. Tapi disatukan, ya, disatukan senasib sama-sama apa? Sama-sama menunggu penyelamat. Oke. Karena mereka dijajah Iya. oleh bangsa Romawi.
sama-sama sepenanggungan, lalu mereka punya tujuan yang bersama supaya selamat tadi. Dan akhirnya dari latar belakang berbeda, ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, ada yang orang biasa. Mereka bisa bersatu satu sama lain menjadi dan membangun jemaat-jemaat yang sampai sekarang. Nah, itu kan menunjukkan persaudaraan, kesatuan walaupun dari latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita tarik konteksnya sekarang misalkan ya Romo ya, ini jangankan beda pilihan politik aja bisa jadi memecah persaudaraan, Romo. Iya, betul. Itu gimana kita nyikapin ya, Romo? Jangan-jangan suami istri juga beda pilihan. Suami istri bisa jadi. Bisa pisah ranjang dulu tuh habis pemilu itu. Gimana tuh, Romo? Ya, kalau itu kan fenomena sekarang ya. Artinya ya mungkin dari dulu juga ada seperti gitu ya. itu. Ya, artinya itu kan sekarang juga kita menekankan penghormatan martabat, kebebasan untuk bersuara. Tapi jangan disalahgunakan juga ya. Bahwa pilihan it's okay, pilihan kita bisa macam-macam. Tapi persaudaraan kita kan nggak akan sirna gitu. Iya. Maka landasannya apa? Landasannya tetap kita bersaudara. Kita torang bersaudara kalau iya. itu sudah gitu kan kalau bahasa timur kan gitu ya. Iya. Kita torang bersaudara. Itu yang menjadi dasar. Itu yang menjadi dasar. Maka pilihan bisa macam-macam. Tadi Mas Sultan doyannya tidak diaduk, saya diaduk. Ya. Tapi kan kita tetap dasarnya yang lebih layernya, lapisannya yang lebih dalam itu adalah bahwa kita bersaudara. Maka itu bisa mengikis perbedaan-perbedaan itu. Dan intinya bersaudara seperbuburan. Seperbuburan. Baik, itu memang ya betul sekali, saya sepakat apa yang dikatakan oleh Romo. Tapi tetap saja ya, artinya tantangan-tantangan yang kita hadapi khususnya di era media sosial itu luar biasa banyak sekali tantangannya. Makanya kita perlu mengetahui sebenarnya secara dasarnya itu apa sih sebetulnya makna yang terkandung. Kan banyak pasti ya, tadi kan salah satunya sudah disebutkan. Nah, makna secara luasnya lagi gitu ya, apa yang terkandung dalam cinta kasih yang mampu menggerakkan persaudaraan tadi, Romo? Ya. Jangan dijawab sekarang dulu, Romo. Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.